Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Hidayat. Saya mahasiswa Universitas Terbuka dari program studi PGSD dengan NIM 857246282 semester 6. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai automated online proctoring, mulai dari pengertian, cara kerja sistem, manfaat dalam menjaga integritas akademik, serta bagaimana universitas melindungi privasi mahasiswa dalam penggunaannya. Pengertian Automated Online Proctoring. Automated Online Proctoring atau AOP merupakan sistem pengawasan ujian daring yang memanfaatkan teknologi digital seperti kamera, kecerdasan buatan atau artificial intelligence, deteksi wajah, analisis gerakan mata, serta pemantauan perilaku peserta ujian secara otomatis. Sistem ini digunakan untuk menjaga integritas akademik dan meminimalkan terjadinya kecurangan selama pelaksanaan ujian online. Automated Online Proctoring dianggap sebagai inovasi karena menghadirkan metode baru dalam pelaksanaan asesmen daring yang sebelumnya dilakukan melalui pengawasan manual oleh pengawas ujian. Inovasi ini memberikan perubahan pada proses evaluasi pembelajaran sehingga menjadi lebih efektif, efisien, dan sesuai dengan perkembangan teknologi pendidikan. Cara kerja sistem AOP. AOP atau Automated Online Proctoring bekerja dengan memantau peserta ujian secara otomatis menggunakan teknologi seperti kamera, mikrofon, AI, dan analisis perilaku. Manusia benar-benar membuat sistem yang tugasnya mengawasi orang saat ujian dari balik layar. Secara umum, alurnya seperti ini. Yang pertama, verifikasi identitas peserta. Sebelum ujian dimulai, sistem akan memeriksa identitas peserta melalui foto wajah, KTP atau kartu identitas, dan pencocokan wajah. Yang kedua, pemantauan selama ujian. Saat ujian berlangsung, AOP mengawasi aktivitas peserta melalui kamera webcam untuk melihat gerakan dan posisi wajah. Lalu ada mikrofon untuk mendeteksi suara di sekitar. Lalu ada perekaman layar dan pelacakan aktivitas komputer. Yang ketiga, analisis perilaku menggunakan AI. Sistem akan mendeteksi hal-hal yang dianggap mencurigakan, misalnya peserta sering melihat ke arah lain, ada orang lain masuk ke kamera, suara tambahan di ruangan, membuka aplikasi atau tab lain, dan keluar masuk halaman ujian. Yang keempat, pemberian tanda pelanggaran atau flagging. Jika ditemukan aktivitas mencurigakan, sistem memberi tanda atau skor resiko. Contoh, resiko rendah, melihat ke samping sekali. Resiko sedang, suara dari luar. Resiko tinggi, ada orang lain atau membuka aplikasi lain. Yang kelima, evaluasi hasil pengawasan. Data hasil pemantauan disimpan dan bisa diperiksa dosen atau pengawas untuk menentukan apakah terjadinya pelanggaran. Contoh penerapan sistem AOP. Mahasiswa mengikuti UTS dari rumah. Kamera laptop aktif, layar direkam, dan sistem mendeteksi mahasiswa beberapa kali melihat ke bawah terlalu lama. AOP memberi peringatan dan menandai aktivitas tersebut untuk ditinjau pengawas. Ada beberapa manfaat AOP dalam integritas akademik. Yang pertama, mencegah kecurangan saat ujian. AOP dapat mendeteksi perilaku yang dianggap mencurigakan seperti membuka aplikasi lain, melihat catatan, atau adanya orang lain di sekitar peserta. Hal ini membantu mengurangi tindakan kecurangan akademik. Yang kedua, ada meningkatkan kejujuran akademik. Adanya pengawasan otomatis membuat peserta cenderung lebih disiplin dan mengerjakan ujian secara mandiri, sehingga nilai yang diperoleh lebih mencerminkan kemampuan yang sebenarnya. Yang ketiga, menjamin keadilan dan penilaian. Semua peserta diawasi menggunakan sistem yang sama, sehingga peluang terjadinya perlakuan berbeda dapat dikurangi. Yang keempat, mendukung pelaksanaan ujian jarak jauh.
AOP memungkinkan ujian tetap dilakukan secara daring tanpa mengurangi pengawasan, terutama bagi mahasiswa yang berada di lokasi yang berbeda. Yang kelima, menyediakan bukti dan dokumentasi. Sistem dapat menyimpan rekaman video, audio, dan aktivitas selama ujian, sehingga pengawas memiliki data pendukung apabila terjadinya dugaan pelanggaran. Universitas melindungi privasi mahasiswa. Universitas dapat melindungi privasi mahasiswa dalam penggunaan Automated Online Proctoring atau AOP dengan menerapkan kebijakan keamanan data dan penggunaan sistem yang bertanggung jawab. Ironisnya, teknologi dibuat untuk menjaga kejujuran, lalu kampus harus menjaga agar teknologi itu sendiri tidak terlalu jauh masuk ke ruang pribadi mahasiswa. Dunia akademik memang suka tantangan yang berlapis. Beberapa cara yang dapat dilakukan universitas yaitu: yang pertama, memberikan informasi dan persetujuan yang jelas. Universitas harus menjelaskan kepada mahasiswa mengenai cara kerja AOP, jenis data yang dikumpulkan, tujuan penggunaan, serta meminta persetujuan sebelum ujian dilaksanakan. Yang kedua, membatasi pengumpulan data. Sistem hanya mengambil data yang benar-benar diperlukan untuk proses pengawasan, seperti video, audio, atau aktivitas layar selama ujian, tanpa mengakses data pribadi lain. Yang ketiga, mengamankan penyimpanan data. Rekaman ujian dan data mahasiswa disimpan menggunakan sistem keamanan, misalnya enkripsi dan pembatasan akses agar tidak disalahgunakan. Yang keempat, membatasi akses terhadap data. Hanya pihak yang berwenang, seperti dosen, pengawas, atau administrator tertentu yang dapat melihat hasil rekaman dan laporan pelanggaran. Yang kelima, menetapkan masa penyimpanan data. Data hasil pengawasan tidak disimpan selamanya. Setelah masa evaluasi selesai, data dapat dihapus sesuai kebijakan universitas. Yang keenam, menggunakan sistem yang sesuai regulasi. Universitas perlu memastikan platform AOP mematuhi aturan perlindungan data dan etika penggunaan teknologi. Yang ketujuh, menyediakan mekanisme keberatan. Mahasiswa diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan apabila terjadi kesalahan deteksi atau pelanggaran privasi. Jadi kesimpulannya yaitu Automated Online Proctoring atau AOP merupakan teknologi pengawasan ujian berbasis digital yang memanfaatkan kamera, mikrofon, kecerdasan buatan, dan pemantauan aktivitas peserta untuk menjaga pelaksanaan ujian secara daring. Sistem ini membantu meningkatkan integritas akademik dengan mencegah kecurangan, mendukung kejujuran, menjaga keadilan penilaian, serta meningkatkan kepercayaan terhadap hasil evaluasi. Namun, penerapan AOP juga menimbulkan tantangan terutama terkait privasi mahasiswa. Oleh karena itu, universitas perlu menerapkan perlindungan data, membatasi akses informasi, menjaga keamanan penyimpanan data, serta memastikan penggunaan sistem dilakukan secara transparan dan sesuai etika. Dengan penerapan yang tepat, AOP dapat menjadi inovasi yang mendukung proses pembelajaran dan evaluasi akademik secara efektif. Sekian penjelasan dari saya. Adapun kalau ada kekurangan atau kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya Muhammad Hidayat, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.